Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu, apa kabar semuanya? Nah, hari ini kita akan belajar subtema 3, tema 6 subtema 3, pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Nah, kalian masih sama menyiapkan buku paket buku pena kalian yang jilid 1C. Hari ini ibu akan menjelaskan materi mengenai muatan SBDP. Kalian buka buku paket buku pena halaman 142. Yaitu ibu akan menjelaskan cara membuat karya seni dari bahan lunak. Jadi ibu hanya menjelaskan materinya saja supaya kalian paham ya, supaya kalian mengerti, ada gambar nanti kalau misalnya mau menjawab soal yang akan ibu berikan. Nah, di sini ada gambar, itu ada vas bunga, ada cangkir, ada topeng hiasan dinding. Siapa yang di rumahnya ada vas bunga, ada cangkir? Cangkir itu seperti gelas ya, pasti semuanya ibu rasa ada ya, memiliki punya ya di rumah masing-masing. Nah, vas bunga, cangkir, topeng hiasan dinding ini terbuat dari tanah liat. Tanah liat itu apa, Bu? Nah, tanah liat itu termasuk bahan lunak, yaitu yang akan dijadikan sebagai kerajinan tangan atau yang akan dijadikan sebagai karya seni yang indah. Jadi tanah liat itu pertama itu akan dibentuk dengan menggunakan cetakan yang sudah disediakan. Biasanya ini akan dikerjakan sama orang yang berprofesional atau orang yang memang ahli di bidangnya ya, untuk membuat sebuah karya seni yang biasanya bisa dijual untuk membuat vas bunga atau cangkir yang nantinya mereka akan menghasilkan uang dari hasil karya yang dibuatnya itu. Jadi bahan dan alat yang akan digunakan itu ada tanah liat, air, cetakan berbentuk wajah atau terus kuas dan cat. Nah, biasanya kalau sudah membuat topeng hiasan dinding ini, dia harus mempunyai cetakan yang berbentuk wajah dan harus memiliki kuas untuk mengukirnya, lalu cat untuk memberikan warna supaya menghasilkan karya yang indah, yang bagus gitu. Jadi kayak vas bunga, cangkir itu biasanya juga ada yang terbuat dari tanah liat, tapi tidak semuanya. Kayak cangkir kan gelas itu juga ada yang terbuat dari kaca, ada juga yang terbuat dari plastik. Vas bunga juga ada yang terbuat dari kaca, ada juga yang terbuat dari plastik. Namun juga ada yang terbuat dari tanah liat. Jadi tanah liat itu kalau misalnya sudah dibentuk pola yang akan dibuat, nanti kemudian itu akan dikeringkan supaya tanah liatnya itu sudah keras gitu, sudah bisa digunakan untuk dibuat cat seterusnya. Jadi harus dikeringkan. Ini hanya orang-orang yang ahli di bidangnya gitu. Nah, terus ibu akan menjelaskan materi tentang matematika, yaitu mengukur dan membandingkan berat benda dengan alat ukur tidak baku. Nah, membandingkan atau mengukur alat benda itu kita harus sama-sama mempelajarinya, bahwa pada menentukan berat suatu benda, misalnya berat satu pepaya sama dengan 5 apel. Jadi misalnya ada sebuah timbangan, kalian ini menimbang satu pepaya. Nah, terus sebelahnya kan belum ada yang diisi tuh, berarti kan timbangannya akan kayak gini, akan ke atas pepaya. Jadi untuk membandingkan supaya beratnya sama, kalian isi misalnya dengan 5 buah apel. Nah, kalau sudah mengisi ini kan ibaratkan timbangan dia pasti yang gini. Nah, di sini karena kosong, jadi untuk supaya sama timbangannya, dia harus mengisikan 5 buah apel. Nah, ini satu pepaya, jadi tinggi nih timbangannya karena pepayanya lebih berat. Nah, supaya berimbang, karena di sini perintah itu membandingkan berat benda supaya sama, diisi dengan 5 apel. Nah, kira-kira seperti misalnya ada 5 apel di sebelah ibu sini 5 apel, sini satu pepaya. Supaya berimbang gini, Mbak, supaya beratnya sama, berarti satu buah pepaya itu sama artinya dengan 5 apel. Jadi perbandingannya seperti itu. Atau misalnya berat satu semangka itu sama dengan artinya 8 apel gitu. Itu contoh ya, berarti berat semangka itu sama artinya dengan berat 8 apel supaya timbangannya itu berimbang. Nah, itu adalah sebuah membandingkan lebih berat atau lebih ringan. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan nih, satu nanas dengan
jeruk misalnya. Berat nanas sama jeruk, mana yang lebih berat? Tentu yang lebih berat nanas dibandingkan dengan jeruk, berarti buah jeruk itu lebih ringan, sedangkan buah nanas lebih berat. Nah, jadi kalau misalnya ada disuruh menentukan lebih berat dari atau lebih ringan dari, kalian lihat dulu buahnya, buah apa. Misalnya kalau nanas sama jeruk kan tentunya lebih berat buah nanas. Kalau misalnya buah apel dengan semangka, nah pasti yang lebih berat adalah buah semangka. Jadi seperti itu. Nah, jadi di video ini Ibu menjelaskan tentang apa? Yaitu tentang muatan SBDP dan muatan matematika. Jadi Ibu harapkan dari video pembelajaran hari ini kalian sudah dapat memahami karya seni melalui dengan tanah liat yang dapat menghasilkan sebuah karya. Dan kalau dibuat matematika, Ibu harapkan kalian sudah dapat menentukan atau membandingkan suatu berat benda, itu menggunakan timbangan ya. Mana yang lebih berat, yang lebih ringan. Jadi dilihat dulu nih apa dulu yang ditimbang gitu. Nah, untuk tugas hari ini ya, jadi ada 4 tugas: muatan bahasa Indonesia, muatan PPKN, muatan SBDP, dan muatan matematika. Nah, tugas hari ini yang Ibu berikan, kalian masih buka buku halaman 159. Kalian kerjakan muatan SBDP nomor 1. Nomor 1 saja ya. Jadi muatan SBDP hanya nomor 1. Kemudian muatan matematika kalian kerjakan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Sama, kalian hanya menuliskan jawabannya saja, tidak usah ditulis soalnya. Nah, jadi tugas yang hari ini berikan kalian kerjakan di buku latihan tematik kalian ya. Oke, sekian video pembelajaran hari ini Ibu berikan kepada kalian. Tetap semangat belajarnya walaupun kita masih belajar di rumah aja. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita akan berjumpa kembali dengan Ibu dan teman-teman kalian di sekolahan. Ibu akhiri video hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.